Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gaida Zalfa Husnia dengan NIM 10523020. Izinkan saya membuka presentasi pada sesi kali ini. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang bab 3 dengan tema probabilitas bersyarat dan teorema Bayes. Anggota kelompok kami terdiri dari yang pertama ada Muhammad Agung Pamungkas dan yang kedua ada Tio Firmansyah, ketiga ada saya sendiri, yang keempat Eka Dewi Apriyani, yang kelima ada Maulana Firmansyah Hidayat, dan yang terakhir ada Aliani Natasania. Untuk ringkasan pada pembahasan hari ini, yang pertama ada probabilitas bersyarat, yang kedua ada probabilitas kejadian yang saling bebas, yang ketiga ada aturan Bayes, yang keempat ada teorema Bayes, dan yang terakhir ada latihan soal. Masuk ke materi, yang pertama ada probabilitas bersyarat dan teorema Bayes. Perkenalannya adalah pada bab ini akan dibahas mengenai probabilitas bersyarat dan teorema Bayes. Mula-mula kita akan mempelajari terlebih dahulu definisi dari probabilitas bersyarat atau conditional probability. Misalkan diberikan suatu eksperimen acak yang menghasilkan ruang sampel S dan B adalah subset dari S, pada beberapa kasus kita bisa jadi hanya berfokus pada hasil percobaan yang merupakan anggota dari B saja. Dengan demikian, kita akan mempertimbangkan B sebagai ruang sampel yang baru. Untuk saat ini, anggaplah S adalah ruang sampel berhingga dan B adalah subset dari S. Lalu dengan diberikan ruang sampel yang baru yaitu B, akan muncul pertanyaan bagaimana kita dapat mendefinisikan probabilitas dari suatu kejadian A di mana A berada di dalam ruang sampel S. Secara intuitif, kita dapat mendefinisikan probabilitas dari kejadian A yang berkaitan dengan ruang sampel B sebagai berikut. Probabilitas dari A bersyarat B sama dengan banyak anggota atau titik sampel di dalam A iris B dibagi banyak anggota atau titik sampel di dalam B. Berikutnya, kita dapat notasikan probabilitas A dengan syarat diberikan ruang sampel B sebagai probabilitas dari A diberikan B sama dengan probabilitas dari irisan A dan dibagi dengan probabilitas dari B. Probabilitas bersyarat. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, probabilitas bersyarat dari suatu kejadian A apabila kejadian B diketahui dapat didefinisikan sebagai berikut. P A per B sama dengan P A himpunan B per P B dengan P B lebih besar daripada 0. Dua kejadian dikatakan saling bebas atau independen jika terjadinya kejadian yang satu tidak dipengaruhi pengumuman, terjadinya kejadian yang lain jika kejadian A dan B saling bebas, maka memenuhi hubungan berikut ini. P. Tidak terhingga himpunan I sama dengan 1 AI B sama dengan tidak terhingga himpunan I sama dengan 1 P AI per B. Catatan bahwa kejadian A dan B saling berhubungan sehingga jika kejadian B telah diketahui, maka probabilitas bersyarat dari kejadian A bila kejadian B diketahui bila tidak sama dengan probabilitas tidak bersyarat dari kejadian A jika tidak ketahui kejadian B. Contoh 1. Diketahui kejadian berikut ini berasal dari percobaan sebuah dado 6 sisi yang dilempar secara acak. A. Sama dengan angka dado yang keluar adalah genap. F. 46G. B. Sama dengan B dado yang keluar lebih kecil atau sama dengan 3 V1, 2, 3G. Kemungkinan angka yang keluar ruang sampel adalah F1, 2, 3, 4, 5, 6G. Berapakah P, B, J, A? Pembahasan varietas bersyarat dan kejadian B bila kejadian A ketahui adalah P B per A sama dengan P B himpunan A per A per P A per A sama dengan
T1, 2, 3, himpunan 246 per P246 sama dengan P2 per P246 sama dengan 1/6 per 3/6 sama dengan 1/3. Contoh kedua, apabila jika memilih secara acak dua buah televisi secara turut-turut dari sebuah pengiriman 240 buah televisi, di mana ketahui bahwa 15 di antara semua televisi tersebut rusak. Hitunglah berapa prioritas bahwa kedua TV-nya kita pilih tadi. Keduanya adalah TV yang rusak. Pembahasannya, misalkan A menyatakan kejadian televisi pertama yang dipilih adalah rusak, sedangkan B menyatakan kejadian bahwa televisi kedua yang dipilih adalah rusak. Dengan demikian A per B menyatakan bahwa kedua TV yang terpilih tadi keduanya adalah televisi yang rusak. Dengan menggunakan nilai kualitas bersalat, maka memperoleh P himpunan B sama dengan P A titik P B per A sama dengan 15/240 kali 14/239 sama dengan 7/1912. Probabilitas kejadian yang saling bebas. Dua kejadian dikatakan saling bebas atau independen jika terjadinya kejadian yang satu tidak mempengaruhi kemungkinan terjadinya kejadian yang lain. Jika kejadian A dan B saling bebas, maka memenuhi hubungan berikut. 1. P dari A iris B sama dengan P dari A dikali P dari B. Yang kedua, P dari A diberikan B sama dengan P dari A. Kejadian B tidak mempengaruhi kejadian A. Yang ketiga, P dari B diberikan A sama dengan P dari B. Kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B. Contoh yang pertama, dadu merah dan dadu putih dilempar satu kali secara bersamaan. Apabila A menyatakan kejadian mata dadu merah muncul bilangan ganjil dan B merupakan kejadian mata dadu putih muncul bilangan prima. Tentukan probabilitas A dan B, P dari A iris B. Pembahasan, P dari A sama dengan P bilangan ganjil, yaitu 1, 3, 5, sama dengan 63, sama dengan 12. P dari B, P bilangan prima, yaitu 2, 3, 5, sama dengan 63, sama dengan 12, sama dengan 67. P dari B, 5, karena P dari A diberikan B sama dengan P dari A, maka jelas bahwa kejadian A dan B saling bebas. Karena kejadian A tidak dipengaruhi oleh kejadian B, dan begitu pun sebaliknya. Berakibat P dari A iris B sama dengan P dari A dikali P dari B sama dengan 12 kali 12 sama dengan 144. Jadi diperoleh bahwa P dari A iris B sama dengan 144. Contoh kedua, diagram di bawah ini menunjukkan dua kejadian, yaitu A dan B di dalam ruang sampel S. Apakah kejadian A dan B saling bebas? Pembahasan. Di dalam ruang sampel S terdapat 10 buah titik, sedangkan pada kejadian A dan B masing-masing terdapat 4 dan 5 titik. Dengan demikian diperoleh P dari A sama dengan 4 dan P dari B sama dengan 5, 10, 10. Berikutnya, probabilitas A bersyarat B adalah P dari A diberikan B sama dengan P dari A iris B sama dengan 2. Aturan Bayes. Aturan Bayes dinamakan setelah Thomas Bayes adalah teorema dan dalam teori probabilitas yang menggambarkan cara memperbarui probabilitas hipotesis berdasarkan bukti baru. Aturan ini dinyatakan sebagai berikut. P dalam kurung A garis miring B sama dengan P dalam kurung B garis miring A titik P dalam kurung A per P dalam kurung B. Contoh soal, suatu pabrik menggunakan 3 jenis mesin, B1, B2, dan B3. Untuk membuat produk dengan porsi tersebut, turut sebesar 30%, 45%, dan 25%. Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa 2%, 3%, dan 2% produk yang diproses oleh masing-masing mesin secara berurutan merupakan produk yang cacat. Misalkan, suatu produk jadi dipilih secara acak. Beberapa peluang bahwa produk terpilih tersebut cacat. Nah, jawabannya diketahui. P dalam kurung B1 sama dengan 0,30.
dalam kurung B2 sama dengan 0,45. P dalam kurung B3 sama dengan 0,25. P dalam kurung D garis miring B1 sama dengan 0,02. P dalam kurung D garis miring B2 sama dengan 0,03. P dalam kurung D garis miring B3 sama dengan 0,02 menggunakan hukum probabilitas total. P dalam kurung D sama dengan P dalam kurung D garis miring B1, P dalam kurung B1 ditambah P dalam kurung D garis miring B2, P dalam kurung B2 ditambah P dalam kurung D garis miring B3. Menghitung probabilitasnya, contohnya yaitu P dalam kurung D sama dengan 0,02 dikali 0,30 ditambah dalam kurung 0,03 dikali 0,45 ditambah 0,02 dikali 0,25 sama dengan 0,006 ditambah 0,0135 ditambah 0,005 jadi 0,0245. Baik, pada materi terakhir dari bab 3 ini ada teorema Bayes. Pada beberapa situasi, hasil akhir dari suatu eksperimen bergantung kepada beberapa hal yang terjadi di berbagai tahap perantara. Oleh karena itu, hal ini dapat diatasi dengan menggunakan teorema yang lebih umum dibandingkan aturan Bayes yang telah dipelajari sebelumnya. Teorema inilah yang dikenal sebagai teorema Bayes. Di sini, misalkan S adalah suatu himpunan dan misalkan K sama dengan dalam kurung AI pangkat N, I sama dengan 1 adalah keseluruhan himpunan dari bagian S. Dengan demikian, K disebut partisi dari S apabila 1 S sama dengan gabungan pangkat N, I sama dengan 1 AI, kedua AI irisan dari AJ sama dengan himpunan kosong untuk I tidak sama dengan J. Jika A1, A2, sampai dengan AN membentuk sebuah partisi dari semua probabilitas dalam ruang sampel S dan P dalam kurung AI tidak sama dengan 0 untuk I sama dengan 1, 2, sampai dengan N, maka untuk sebarang kejadian B di dalam ruang sampel S berlaku P dari B sama dengan jumlah dari I sama dengan N sampai N dari PB diberikan A sub I dikali P A sub I. Catat bahwa rumus tersebut diperoleh berdasarkan hukum probabilitas total. Berikutnya, PAJ B dapat diperoleh dengan menggunakan persamaan tersebut. Untuk setiap J, 1, 2, 3 sama dengan N. Pada persamaan tersebut, PAJ disebut probabilitas prior, sedangkan PAJ B disebut sebagai probabilitas posterior. Dasar dari aturan Bayes terjadi dalam kejadian di mana probabilitas P dalam kurung AI dan P dalam kurung B AJ diketahui, sedangkan kita diminta untuk menghitung nilai dari P dalam kurung B AJ untuk salah satu J. Rangkaian perhitungan dapat diringkas dalam tabel seperti aturan Bayes yang telah dijelaskan pada subbab sebelumnya. Nah, berikutnya ada contoh soal. 3 buah dadu mempunyai probabilitas muncul sisi 6 masing-masing sebesar PQR secara berurutan. Salah satu dadu dipilih secara acak dan dilempar. Di sini, tiap dadu mempunyai probabilitas yang sama untuk dipilih. Hitunglah probabilitas bahwa dadu pertama yang dipilih menghasilkan sisi 6. Untuk penjelasannya sebagai berikut. Di sini misalkan B kejadian pelemparan dadu yang menghasilkan sisi 6, A1 kejadian bahwa dadu pertama dipilih, A2 kejadian bahwa dadu pertama dipilih, A3 kejadian bahwa dadu pertama dipilih. Berikutnya akan dicari PA1B yaitu PA1B sama dengan PBA1 dikali PA1 dibagi PB sama dengan P dikali 1/3 dibagi PB, di mana PB sama dengan PB irisan A1 ditambah PB irisan A2 ditambah PB irisan A3 sama dengan PBA1 dikali PA1 ditambah PBA2 dikali PA2 ditambah PBA3 dikali PA3 yang menghasilkan sama dengan P dikali 1/3 ditambah Q dikali 1/3 ditambah R dikali 1/3, hasilnya adalah P ditambah Q ditambah R dibagi 3. Dengan demikian diperoleh hasilnya sebagai berikut.
Yang terakhir yaitu latihan soal bab 3 beserta pembahasannya. Contoh soal 1, suatu tes darah menunjukkan hasil positif terhadap penyakit tertentu sebesar 95% saat penyakit tersebut benar-benar ada, sedangkan 0,5% saat tidak ada penyakit tersebut. 1% dari populasi ini benar-benar memiliki penyakit. Hitung probabilitas seseorang memiliki penyakit saat tes darah menunjukkan hasil positif. Misalkan, A sama dengan hasil positif, B sama dengan terdapat penyakit. Diketahui, PAB sama dengan 0,5. PAB pangkat C sama dengan 0,005. PB sama dengan 0,01. PBA sama dengan PA iris B per PA sama dengan PAB dikali PB per PAB dikali PB ditambah PAB pangkat C dikali PB pangkat C sama dengan 0,95 dikali 0,01 per 0,95 dikali 0,01 ditambah 0,05 dikali 0,99 sama dengan 0,5743945 sama dengan 0,657. Contoh soal 2, suatu kotak mengandung 4 bola merah dan 6 bola putih. Kemudian 3 buah bola diambil secara acak tanpa dikembalikan ke dalam kotak. Berapakah probabilitas bahwa bola yang diambil adalah 1 bola merah dan 2 bola putih, di mana diberikan syarat bahwa sedikitnya 2 bola yang diambil berwarna putih. Misalkan M ialah bola merah, yaitu 4, P ialah bola putih, yaitu 6, P, M sama dengan 1, P sama dengan 2, P lebih besar sama dengan 2, sama dengan C41 dikali C62 per C41 dikali C62 ditambah C63 sama dengan 4 dikali 15 per 4 dikali 15 ditambah 20 sama dengan 3/4. Demikian yang dapat kami sampaikan. Untuk lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.